Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Hikmah. Kali ini kita akan membahas penggiringan manusia ke neraka. Simak video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Musuh-musuh Allah digiring ke neraka dalam keadaan hangus hitam wajah-wajah mereka. Mata mereka melotot dan mulut mereka terkunci, maka tak kala mereka telah sampai di pintu neraka, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah yang membawa beberapa belenggu dan rantai. Rantai-rantai tersebut dimasukkan ke dalam mulut orang-orang kafir dan dikeluarkan dari duburnya, dan tangan kirinya dibelenggu ke lehernya, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya, dan tangan tersebut ditarik di antara bahunya, lalu diikat dengan rantai. Semua anak cucu Adam dari golongan mereka orang kafir diikat bersama syaitan dalam satu rantai, diseret pada wajahnya, dan malaikat memukulnya dengan gada sejenis palu dan besi. Sewaktu mereka menghendaki keluar dari neraka, maka dikembalikanlah dia ke neraka, lalu dikatakan pada mereka, rasakanlah siksa api neraka ini yang dahulu kalian dustakan. Fatimah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu? Bagaimana para malaikat itu memasukkan umatmu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para malaikat itu menggiring umatku ke neraka dengan keadaan wajah mereka yang tidak hangus, mata mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci, dan mereka tidak digiring bersama-sama syaitan, dan tidak pula mereka dirantai atau dibelenggu. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana cara malaikat menuntun mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun untuk orang tua dan anak muda, keduanya dituntun dengan jenggot-jenggot mereka, dan untuk orang perempuan dituntun dengan gelungan atau sanggul rambut dan ubun-ubun mereka. Maka banyak orang yang mempunyai uban dari umatku yang dicabut ubannya lalu dituntun ke neraka. Dia merintih, aduh ubanku, aduh lemahnya aku. Dan banyak lagi umatku yang diseret melalui janggutnya lalu dituntun ke neraka. Mereka sambil merintih-rintih, aduh masa mudaku, aduh ketampananku. Dan banyak pula dari umatku yang perempuan diseret melalui ubun-ubunnya lalu dituntun ke neraka. Mereka merintih-rintih, aduh rasa maluku, aduh kerusakan tubuhku, hingga mereka menemui malaikat Malik alaihissalam. Ketika malaikat Malik alaihissalam melihat mereka, lalu ia bertanya kepada para malaikat yang menuntun mereka, siapakah mereka? Belum pernah datang kepadaku orang-orang yang celaka yang lebih menghairankan dari mereka ini. Wajah mereka tidak hangus, sedangkan letak rantai dan belenggu di leher mereka. Maka malaikat yang menuntun menjawab, kami diperintahkan untuk mendatangkan mereka dengan keadaan yang demikian. Lalu malaikat Malik alaihissalam bertanya kepada mereka, wahai golongan orang-orang yang celaka, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diterangkan, ketika para malaikat sedang menuntun mereka, mereka semua memanggil aduhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka melihat malaikat Malik alaihissalam, maka mereka semua lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rasa takutnya kepada malaikat Malik alaihissalam. Maka malaikat Malik alaihissalam bertanya kepada mereka, siapakah kalian ini? Mereka menjawab,
kami adalah dari umat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran atas umat itu. Kami adalah umat yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu malaikat Malik alaihissalam berkata, Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berteriaklah mereka semua, kami adalah termasuk umatnya. Maka malaikat Malik berkata kepada mereka, apakah tidak ada peraturan buat kamu di dalam Al-Quran yang mencegah kalian untuk berbuat maksiat? Ketika mereka berhenti di tepi neraka Jahannam seraya melihat neraka dan melihat malaikat Zabaniyah, maka mereka berkata, wahai malaikat Malik, izinlah kepada kami untuk menangisi diri kami sendiri. Maka malaikat Malik mengizinkan kepada mereka. Maka menangislah mereka dengan meneteskan air mata hingga tidak tersisa sedikit pun air mata pada mereka. Lalu mereka menangis dengan mengeluarkan darah. Pada saat itu malaikat Malik alaihissalam berkata, alangkah baiknya kalau tangisan ini terjadi di dunia karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti api neraka tidak akan menimpa kepadamu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.